Halo guys, welcome back di channel New Tekno. Oke guys, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Excel. Jadi di sini kita akan belajar beberapa rumus yang sering digunakan di Excel guys ya. Mungkin bagi kalian yang terbiasa menggunakan Windows, pasti tidak asing lagi dengan software yang bernama Microsoft Excel. Aplikasi ini sangat sering digunakan untuk melakukan pengolahan data. Microsoft Excel sendiri mempunyai banyak rumus dan masing-masing rumus itu pun mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan belajar beberapa rumus yang terdapat dalam Microsoft Excel ya guys ya. Oke, kita masuk ke rumus yang pertama. Nah, yang pertama adalah fungsi sum. Nah, sum ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai data dalam suatu range ya guys ya. Jadi untuk sintaksnya kita bisa sama dengan sum, terus kita pilih nilainya yang ingin kita jumlahkan. Oke, tarik seperti ini, tutup kurung dan enter. Nah, maka akan otomatis terjumlah seperti ini guys ya. Atau bisa juga kita bisa menggunakan langsung di bagian kanan atas ini guys ya, auto sum. Jadi langsung terpilih seperti ini, tinggal kita enter. Itu untuk mempermudahnya guys ya. Oke, kita lanjut ke rumus kedua. Untuk rumus kedua adalah average atau rata-rata. Nah, kalau sum tadi untuk menjumlahkan, average itu adalah untuk merata-ratakan nilai dalam suatu range. Untuk sintaksnya kita bisa menggunakan average. Average ini. Nah, kita pilih nilai yang ingin kita rata-ratakan. Seperti ini dan enter. Maka akan keluar nilai rata-rata dari range yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke rumus yang ketiga. Sekarang kita masuk ke rumus count. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data. Bedanya dengan sum, kalau sum untuk menjumlahkan nilai, sedangkan count hanya untuk menambahkan jumlah datanya saja. Jadi paham ya bedanya guys ya. Jadi kalau count untuk menambahkan jumlah datanya, sedangkan sum untuk menjumlahkan nilainya, seperti itu. Nah, untuk sintaksnya kita bisa gunakan count. Terus value-nya yang mana? Kita pilih di sini. Nah, di sini kita pilih NIM saja ya untuk mengetahui berapa jumlah banyak siswa. 9. Berarti di sini kesimpulannya 9 ini jumlah siswa yang ada dalam tabel ini adalah 9 siswa guys ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya. Nah, rumus berikutnya adalah if, fungsi if. Nah, if ini berfungsi sebagai logika yang terdapat di Excel. Fungsi logika yang terdapat di Excel ya guys ya. Untuk memilih pernyataan berdasarkan kriteria yang dibuat. Fungsi if dapat kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan kondisi perbandingan suatu sel. Nah, di sini saya berikan contoh. Kita ingin mendapatkan predikat untuk masing-masing orang. Ya, kita ingin mendapatkan predikat untuk masing-masing orang berdasarkan nilai. Jadi berdasarkan nilai. Untuk predikatnya bisa diberikan berdasarkan keterangan yang sudah ada. Jadi ini nilainya seperti ini. Jadi kita ingin memberikan predikat berdasarkan nilai. Nah, ini untuk keterangan nilainya seperti ini. Jadi misalnya dapat 90 sampai 100 predikatnya A, 70 sampai 89 predikatnya B, 0 sampai 69 untuk predikatnya C. Oke. Nah, untuk sintaksnya seperti ini, sama dengan if. Oke. Terus logical testnya pertama adalah kita masukkan
nilai. Jika nilai, bacanya seperti itu guys ya, biar lebih mudah mengingatnya. Jika nilai lebih dari sama dengan 90, karena di sini 90 batasnya 90, maka koma value if true. Jadi pernyataan jika itu benar, maka kita kasih nilai A. Nah, seperti itu. Koma lagi untuk yang kondisi kedua, jika dia 70 sampai 89. Nah, kita pakai if lagi di sini. If kondisi kedua, jika nilai guys ya. Jadi nilai mana? Di sini. Kita kasih geser ke kanan karena tidak bisa diklik. Jadi bagian nilai ini, nilai. Maaf, salah. Sini ya. Nah, nilai. Untuk nilainya kita kasih seperti ini, D2 sama kayak tadi, nilai lebih dari sama dengan 70, maka jadi kalau dia lebih dari 70 maka apa guys? Maka kita kasih predikatnya adalah D, seperti itu. Terus jika selain itu maka kita kasih predikatnya C. Oke, tuh kurung 2 kali, enter. Oke, tinggal kita tarik ke bawah seperti ini guys ya. Nah, kita lihat apakah dia cocok atau tidak. Kita lihat di sini jika C 0 sampai 69. Nah, ini nilainya 60, maka dia mendapatkan C. Dan juga seperti ini, dia nilainya 92, maka dia mendapatkan nilai A. Seperti itu guys ya. Nah, ini biar teman-teman tidak bingung cara membacanya adalah seperti ini. If jika nilai di dua ini ada nilainya, nilai kondisinya lebih dari 90, maka dia akan mendapatkan A. Itu untuk kondisi yang pertama. Kita kasih lagi if di sini untuk kondisi yang kedua. Jika nilai atau D2 di sini untuk selnya lebih dari sama dengan 70 untuk kondisi kedua, maka dia mendapatkan B. Nah, selain itu kita koma di sini akan mendapatkan nilai C. Seperti itu guys ya, untuk cara bacanya. Oke, kita lanjut lagi ke rumus berikutnya. Untuk rumus berikutnya adalah sum if. Nah, sum if adalah turunan dari fungsi sum. Sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan pada kriteria tertentu. Sebagai contoh di sini kita akan melihat berapa jumlah nilai yang didapatkan oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan. Oke, jadi kita akan lihat berapa yang akan didapatkan total nilainya. Kita akan menggunakan sum if. Untuk sintaksnya seperti ini, sama dengan sum if buka kurung. Pertama adalah range-nya. Dia diminta range-nya. Nah, untuk range kita akan ambil dari sini, laki-laki dan perempuan, jenis kelaminnya. Itu untuk range-nya. Koma, kriterianya. Nah, kita ambil kriterianya. Di sini karena kita ingin yang laki-laki, jadi kita kriterianya tulis yang laki-laki. Laki-laki. Kayak gini, terus koma lagi. Setelah itu sum range. Jadi range yang ingin kita jumlahkan, yaitu nilai tentu saja. Di sini guys ya. Tutup kurung lagi dan enter. Nah, maka kita dapatkan untuk total nilai dari laki-laki adalah 307. Nah, begitu pun dengan perempuan. Perempuan kita gunakan rumusnya sama. Sum if buka kurung, range-nya kita pilih jenis kelamin, kriterianya kita pilih yang perempuan. Sekarang yang perempuan, yang tadi laki-laki sekarang perempuan. Sum range-nya sama, tetap nilai. Jadi yang ingin kita jumlahkan adalah nilainya. Bentar. Oke, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Untuk laki-laki total nilainya 307 dan perempuan 383. Oke, mudah kan guys? Oke, kita akan lanjut ke rumus berikutnya.
Rumus berikutnya adalah average if. Nah, average if adalah turunan dari fungsi average. Nah, average if digunakan untuk merata-ratakan data berdasarkan pada kriteria tertentu. Sifatnya ini mirip dengan sum if. Bedanya kalau sum if itu nilainya dijumlahkan, sedangkan kalau average if nilainya dirata-ratakan. Sebagai contoh, di sini kita akan melihat berapa rata-rata nilai yang didapatkan oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan. Oke, jadi sintaksnya sama, bedanya average if di sini tulisannya average if. Untuk ranknya sama kayak tadi, kita akan melihat rata-rata dari laki-laki. Jadi di sini untuk ranknya kita ambil jenis kelamin, kriterianya laki-laki, laki, terus untuk yang ingin dirata-ratakan adalah nilainya. Oke guys, kalau di sini saya lupa titik 2 lagi guys ya, jangan lupa tanda petik 2 jangan lupa. Oke. Ya, jadi untuk nilai rata-rata laki-laki diperoleh 76,75. Nah, begitu pun dengan perempuan, kita sama. Average if. Ranknya adalah jenis kelamin. Kriterianya adalah perempuan sekarang. Terus yang nilainya ingin kita ratakan adalah nilai ini. Oke, tutup kurung dan enter. Untuk nilai rata-rata perempuan adalah 76,6. Seperti itu guys ya. Selanjutnya kita lanjut ke rumus berikutnya. Nah, untuk rumus berikutnya adalah count if. Count if adalah turunan dari fungsi count, digunakan untuk melihat berapa data berdasarkan pada kriteria tertentu. Sebagai contoh di sini kita akan melihat berapa jumlah dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi jumlahnya berapa, laki-laki ini ada berapa jumlahnya, perempuan ini ada berapa jumlahnya. Oke, kita bisa menggunakan fungsi count if. Count if. Oke, ranknya kita ingin mengetahui ya jenis kelamin ini. Nah, kriterianya yang ingin kita ketahui itu adalah laki-laki dulu. Laki-laki. Kurung. Nah, seperti itu. Maka kita bisa lihat di sini jumlah laki-laki adalah 4. Kita cocokkan 1, 2, 3, 4. Nah, benar. Terus begitu dengan perempuan sama dengan count if, ranknya jenis kelamin, kriterianya dia itu perempuan. Oke, tutup kurung, enter. Nah, untuk jumlah perempuannya ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke guys, seperti itu untuk rumus count if. Lanjut lagi. Selanjutnya adalah fungsi proper. Proper adalah fungsi teks pada Excel yang dipakai untuk menjadikan huruf pertama dalam suatu teks menjadi huruf besar. Dan huruf berikutnya adalah huruf kecil. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sebuah nama yaitu Rizal Andri. Oke guys ya. Nah, kita akan lihat untuk penggunaan proper. Nah, sini sama dengan proper. Proper. Nah, teksnya kita pilih di sini. Kurung, enter. Nah, kita bisa lihat di sini yang dimana tulisan teksnya Rizal Andri adalah kecil semua. Nah, di proper untuk teks pertamanya diubah huruf kapital semua. R besar, Andri besar. Jadi setelah spasi, Andri akan besar juga kayak gitu guys ya. Ini untuk penggunaan proper. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah upper. Nah, fungsi upper adalah mirip dengan proper. Nah, fungsi ini dipakai untuk mengubah semua teks menjadi huruf besar. Jadi kalau yang proper cuma bagian depannya doang, sedangkan upper ini semuanya akan diubah menjadi huruf besar. Oke, untuk sintaksnya seperti ini. Upper, buka kurung, kita masukkan teksnya, dan seperti ini. Maka hasilnya semua huruf besar, tidak terkecuali manapun. Semuanya huruf besar. Seperti itu guys ya. Dibedakan proper sama upper.
Nah, kita akan lanjut lagi. Selanjutnya adalah lower. Fungsi lower adalah fungsi teks pada Excel yang dipakai untuk mengubah semua teks menjadi huruf kecil ya guys ya. Nah, bedanya tadi ingat bedanya proper cuma yang di depan saja yang dijadikan besar, upper semuanya dijadikan besar hurufnya, sedangkan lower semua hurufnya dijadikan huruf kecil. Seperti itu guys ya. Nanti untuk sinteksnya seperti ini, lower buka kurung, kita masukkan teksnya seperti ini dan enter. Maka semua huruf dari teks yang kita pilih akan menjadi huruf kecil. Lihat di sini walaupun ada besar kecil, ada besar dan kecil, semuanya tetap disamaratakan menjadi huruf kecil jika kita menggunakan lower. Oke guys. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya. Rumus berikutnya adalah left, mid, dan right. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil beberapa huruf dari sebuah sel yang dimulai dari sebelah kiri. Itu kalau yang left. Jadi dia mengambil huruf dari sebuah sel. Nah, dia mulai ngambilnya itu dari sebelah kiri. Nah, itu kalau yang left. Untuk fungsi mid sama seperti left, bedanya untuk pengambilannya dimulai dari tengah. Seperti itu guys ya. Kalau left dia ngambil datanya tuh pertamanya mulai dari kiri. Nah, kalau mid dia ngambil dari tengah. Begitupun dengan fungsi right. Sama seperti left dan mid, bedanya untuk pengambilan hurufnya dimulai dari sebelah kanan. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada tulisan Garuda. Nah, kita akan gunakan fungsi left di sini. Untuk sintaknya left buka kurung, teksnya yang ingin kita ambil yang ini, terus koma 6 chars. Ini adalah jumlah karakter yang akan kita ambil. Kita coba saja 3 di sini guys ya. 3. Maka akan ada 3 huruf yang terambil. Seperti itu. Jadi huruf gar. Jadi cuma 3. Kalau 4 gimana? Ya, otomatis 4 yang terambil hurufnya. Garu. 1 2 3 4. Diambilnya dari sebelah kiri. Seperti itu guys ya. Kita kasih 3 saja. Terus selanjutnya adalah fungsi mid. Untuk sintaknya seperti ini, mid buka kurung, teks pertama adalah teks, kita pilih teksnya dulu ini, koma star number. Jadi kita akan dia itu dimulai dari huruf yang mana, nomor keberapa kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, misalnya kita ingin mulai dari huruf R, jadi 1 2 3. Jadi kita mulai dari huruf R misalnya kayak gitu, tulis 3 di sini, dan jumlah yang ingin kita ambil itu berapa, misalnya 3 juga. Maka seperti ini hasilnya, root, RUD. Jadi dia pertama ngambil yang 3 ini. Nah, ini dia tempat untuk memulainya. Karena kita di sini 3, maka dia akan mengambil dari huruf ketiga, 1 2 3. Jadi dari R ini pertamanya. Terus yang 3 ini adalah jumlah karakter yang ingin kita ambil. Karena 3, jadi R U D. Jadi 3 karakter root. Makanya di sini hasilnya root. Seperti itu guys ya. Selanjutnya adalah right. Right sama seperti tadi, teksnya kita ambil ini, jumlah karakternya berapa yang ingin kita ambil. Misalnya 3 lagi, 3 di sini. Maka dia akan mengambil 3 dari sebelah kanan. Oke. Jadi 1 2 3. Jadi udah. Yang diambil itu udah, seperti itu guys ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan fungsi left, mid, dan right. Kita lanjut ke fungsi berikutnya. Untuk fungsi berikutnya adalah fungsi len. Nah, ini berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah huruf atau karakter pada suatu sel. Oke. Contohnya di sini tulisan Garuda. Kita menggunakan fungsi len. Len seperti ini. Teksnya kita pilih dan enter. Oke, jadi kita lihat di sini hasilnya adalah 6. Jadi jumlah data maksudnya jumlah teks
nya itu adalah 6 huruf seperti itu. Kita coba cek 1 2 3 4 5 6 seperti itu guys ya untuk fungsi len. Kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi round. Nah, fungsi round adalah untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Oke. Jadi misalnya sini kita langsung coba saja angkanya, misalnya 20,55678. Misalnya sini ingin kita bulatkan cuma ada 2 angka di belakang koma seperti itu. Jadi kita menggunakan round buka kurung, numbernya yang ingin kita bulatkan. Nah, ini koma, jumlahnya berapa. Jadi misalnya cuma ada 2 digit di belakang koma, maka seperti ini, cuma pilih 2 dan enter. Maka cuma ada 2 digit di belakang koma. Kayak gitu guys ya, 20,56. Kalau mau 3 ya tinggal ganti 3 digit di belakang koma. Seperti itu, 20,557. Maka dia otomatis akan membulatkan cuma ada 3 digit di belakang koma. Seperti itu guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke fungsi berikutnya. Oke, untuk rumus berikutnya adalah concatenate. Concatenate guys ya. Jadi fungsi ini untuk menggabungkan kata dalam suatu sel. Oke. Jadi contohnya di sini kita akan punya tiap sel itu ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Contohnya di sini ada Ardi, untuk nama tengahnya Bernardi, nama belakangnya Ansar. Jadi kita gabungkan. Jadi untuk menggabungkannya kita menggunakan fungsi concatenante. Concatenante ini ya. Concatenate. Untuk teks pertama, koma, teks kedua, koma, dan teks ketiga. Sebenarnya bisa sampai berbanyak teks, tinggal nanti koma-koma saja guys, tinggal koma pilih teksnya. Tapi di sini cuma 3, jadi kita cuma 3 saja. Tutup kurung dan enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini guys ya, dia akan tergabung menjadi satu. Nah, terus kenapa ini gak ada pisah bang? Jadi untuk misalnya kita tinggal edit dikit biar ada tanda pisah guys, atau tanda spasi. Nah, oke, karena ini jadi satu, kita akan membuat spasi di tiap-tiap hurufnya. Jadi di sini misalnya untuk B3 atau yang Ardi, habis Ardi kan harusnya ada spasi. Jadi kita tambah koma di sini, terus tanda petik 2. Nah, di sini kita spasikan biar ada spasi di situ. Begitupun di sebelahnya. Yang teks Bernardi, koma di sini, petik 2, tambahkan spasi di sini. Oke. Maka hasilnya akan ada spasi seperti ini. Ardi, Bernardi, Ansar. Seperti itu guys ya. Jadi begitu untuk fungsi concatenate. Oke, gampang kan guys ya. Jadi mungkin sekian untuk rumus-rumus kali ini. Mungkin kedepannya kita akan tambah lagi rumus-rumus yang lain. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk channelnya guys ya, agar channel ini makin berkembang. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya guys ya. Dadah.